Setelah bertarung 40 hari 40 malam, Sabdo Palon yang mulai kewalahan pun menawarkan sebuah jalan keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan turunnya rahmat Allah ini rezeki kita dilancarkan, melimpah ruah, dan dapat beribadah di dua tanah suci Makkah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah channel Muhammad Muakid yang dirahmati Allah, Syekh Subakir adalah sosok wali songo periode pertama yang berjasa dalam syiar Islam di Indonesia. Berasal dari negara Turki, beliau dikenal sebagai penumbal tanah Jawa karena berhasil menetralisir pengaruh negatif makhluk halus yang ada di tanah Jawa. Ketika Sultan Muhammad I mendapat wangsit mengirim 9 orang ahli agama Islam untuk pergi ke tanah Jawa, terpilihlah Syekh Subakir sebagai perwakilan karena memiliki sejumlah keahlian, salah satunya tumbal alias ruqyah. Tetapi tidak jarang beliau dan rekan-rekannya mengalami kegagalan karena kepercayaan masyarakat Jawa yang sudah teguh dan kokoh. Tetapi dengan gigih pantang menyerah, Syekh Subakir berusaha mencari celah berbaur dengan rakyat Jawa. Melihat para jin dan dedemit penunggu tanah Jawa sebagai penghalang besar syiar Islam, beliau pun membawa sebuah batu hitam dari Arab yang sudah dirajah untuk kemudian dipasang di puncak Gunung Tidar, Magelang, yang dipercaya sebagai titik tengah sentral Pulau Jawa. Batu tersebut pun berhasil mengusir para setan yang selama ini mengotori tanah Jawa, membuat raja bangsa jin yang bernama Sabdo Palon bangkit untuk menghadapi Syekh Subakir secara langsung. Setelah bertarung 40 hari 40 malam, Sabdo Palon yang mulai kewalahan pun menawarkan sebuah jalan keluar. Solusi, wali songo boleh menyebarkan Islam di tanah Jawa, tetapi tidak boleh memaksa para rakyat pribumi. Akhirnya para wali songo pun berhasil menyebarkan ajaran Islam dengan menggabungkan dakwah dengan budaya Hindu-Buddha yang sudah mengakar di Indonesia. Seperti ketika seseorang meninggal dunia, dulunya kebudayaan Jawa adalah diisi dengan bermain kartu, melantunkan tembang-tembang Jawa, dan melekan berjaga sampai 7 hari. Kemudian kebudayaan itu diganti dengan pembacaan tahlil. Begitulah agama Islam tidak masuk ke tanah Jawa dengan peperangan, tetapi adalah percampuran antara kebudayaan Jawa dan ajaran agama Islam. Jamaah channel Muhammad Muakid yang dirahmati Allah, sosok Syekh Subakir sebagai sang penumbal tanah Jawa pun menjadi terkenal di kalangan para pendekar penganut ilmu gaib dan kanuragan. Tetapi agar tidak dipuja secara berlebihan, Syekh Subakir memutuskan untuk pulang ke Persia pada tahun 1462 Masehi. Kepergiannya dari Indonesia pun didasarkan dengan niat agar para pendekar dan masyarakat Jawa bisa meruntuhkan kefanatikan yang mereka miliki kepada Syekh Subakir dan kembali memuja Allah Subhanahu wa ta'ala.
Setelah wafat beliau, Syekh Subakir pun digantikan posisinya dalam Wali Songo oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Jamaah channel Muhammad Muakid yang dirahmati Allah, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan, karena cerita sejarah Islam di tanah Jawa ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.